Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah zuhur yang dirahmati Allah, kultum kita pada hari ini tentang karamatul aulia, karomah para wali Allah. Tapi sengaja insya Allah saya akan ceritakan karomah tentang dua wanita, satu salaf, satu di era modern. Bahwasanya karamah itu akan tetap ada sepanjang zaman. Yang pertama adalah Sayyidah Nafisah, kedua-duanya dari Mesir. Sayyidah Nafisah meninggal 208 Hijriah. Beliau cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari Ahlul Bait. Sayyidah Nafisah tinggal di Mesir, meninggal 208 Hijriah. Di antara karomahnya, Imam Asy-Syafi'i setelah belajar Imam Syafi'i, dia juga Ahlul Bait. Dia keturunan Hasim, kakek Rasulullah SAW yang merantau ke Gaza. Maka di antara cucunya yang ada di Gaza adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i belajar dengan Imam Malik di Madinah, belajar dengan Mufti Mekah di Mekah, berangkat melanjutkan ilmu, penuntutan ilmu ke Baghdad, ke Irak, belajar mazhab Hanafi. Belajar mazhab Hanafi, akhirnya dia di antara prestasinya mengeluarkan konsep hukum Islam, yaitu usul fikih. Dia orang yang pertama melahirkan konsep usul fikih. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, masih belum puas beliau, berangkat merantau lagi ke luar negara berikutnya, ke Mesir. Di Mesir dia sangat ingin ketemu dengan Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah adalah seorang ulama wanita, ahli ibadah, zuhud, dan punya madrasah pengajian. Maka Imam Syafi'i minta izin untuk mendengar kajian Sayyidah Nafisah, berdiskusi dengan Sayyidah Nafisah. Kedua-duanya adalah Ahlul Bait, kedua-duanya saling memuji, betul-betul dua pakar yang luar biasa. Dan sehingga Imam Syafi'i termasuk orang yang paling sering juga mendengar kajian Sayyidah Nafisah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ke Mesir, akan ada suatu wilayah kota, yaitu namanya Sayyidah Nafisah, diabadikan di Mesir. Kenapa? Karena cucu Nabi yang satu ini, yang perempuan ini, itu beliau tinggal di Mesir. Maka dia jadi rujukan, Sayyidah Nafisah jadi rujukan di Mesir. Imam Syafi'i sering ke tempat beliau, bahkan kalau beliau pergi pengajian sering mampir di pengajian Sayyidah Nafisah dan kadang-kadang diskusi. Sidang jemaah dirahmati Allah, di antara karomahnya, kalau Imam Syafi'i sakit, dia mengutus muridnya meminta doa Sayyidah Nafisah. Biasanya kalau sudah didoakan, Imam Syafi'i sembuh sidang jemaah. Tapi ketika Imam Syafi'i dikeroyok oleh pengikut mazhab Maliki, maka Imam Syafi'i babak belur, luka-luka parah. Ketika itu Syafi'i mengatakan, tolong minta doa Sayyidah Nafisah. Ketika itu sudah Imam Syafi'i mengatakan, mudah-mudahan dia bahagia ketemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Nafisah hanya menjawab seperti itu.
ternyata memang itu adalah akhir hayat Imam Syafi'i. Itu diantara karomah Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah sudah memprediksi dengan memberi isyarat bahwasanya Imam Syafi'i tidak akan sembuh dan beliau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya wali Allah wanita yang ada, yaitu cucu Rasulullah SAW, Sayyidah Nafisah, yang meninggal 208 Hijriah, sementara Imam Syafi'i meninggal 204 Hijriah. Artinya apa? Jarak meninggal itu 4 tahun saja. Itu yang pertama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, wanita kedua yang juga dari Mesir, Zainab Ghazali, lahir 1917. Ya, ulama Zainab Ghazali ini lahir 1917. Dia salah seorang ulama pejuang wanita. Dia sangat dibenci oleh rezim dan beliau ditangkap. Ketika beliau ditangkap, dipenjarakan. Seorang ulama wanita, luar biasa perjuangannya, tapi ditangkap, dipenjarakan oleh penguasa. Ketika itu dikurung serigala-serigala lapar, puluhan ekor. Kemudian dilepaskan serigala lapar itu, dikeluarkan Zainab Ghazali. Kemudian Zainab Ghazali dihadapkan kepada serigala-serigala lapar. Maka ketika itu serigala ini yang lapar ini sudah jelas akan menerkam ulama kita ini, Zainab Ghazali, Bunda Zainab Ghazali. Maka sedang jemaah yang dirahmati Allah, ketika waktu itu dihidupkan di gelap pertamanya, dinyalakan lampu, tiba-tiba sudah banyak serigala lapar. Zainab Ghazali langsung memejamkan matanya. Kemudian dia merasakan terkaman puluhan serigala di sekujur tubuhnya. Terasa bagi dia puluhan serigala itu menggigit seluruh tubuhnya. Tapi dia sadar dia masih hidup. Sampai akhirnya serigala itu merasa dia sudah merasakan serigala berhenti menggigitnya. Maka dia merasakan dia masih hidup dan dia sadar. Dia ingin membuka matanya, tapi sudah terbayang tubuhnya cabik-cabik, robek-robek oleh serigala. Maka dia buka dengan hati-hati. Ketika dibukanya matanya, ternyata tubuhnya utuh, tidak ada bekas sentuhan serigala, dan semua serigala itu bersimpuh di hadapan Zainab Ghazali. Dan ini kisah nyata di zaman modern. Ditahu orang satu negara Mesir, dunia Islam tahu Zainab Ghazali bersimpuh serigala lapar di hadapannya. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya sampai hari ini masih menyimpan tulisan-tulisan Zainab Ghazali di majalah-majalah Islam. Dan saya sering baca tulisan-tulisan beliau. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, bersimpuh semuanya. Kemudian ketika itu dilihat tubuhnya utuh, tidak disentuh. Ini karomah seorang pejuang wanita. Perbedaan sidang jemaah yang dirahmati Allah, yaitu yang satu karomah didapatnya dengan ahli ibadah, yaitu Sayyidah Nafisah. Yang kedua Zainab Ghazali, karomah didapatnya statusnya sebagai wali Allah karena dia pejuang Islam yang menegakkan kebenaran, meluruskan pemahaman kepada Islam yang kafah, walaupun mesti ditangkap, disiksa oleh rezim Mesir yang zalim ketika itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Itulah karamah aulia dari kalangan wanita. Dua wanita dari Mesir, yang pertama Sayyidah Nafisah, yang kedua adalah Zainab Ghazali. Kisah-kisah Zainab Ghazali ini pun, atau Sayyidah Nafisah ini pun bisa bapak-bapak, ibu-ibu lihat nanti di Google. Kenapa? Karena ini kisah nyata. Kisah nyata. Satu pelajaran yang saya ingat dan saya dapat dari Zainab Ghazali adalah bahwasanya
satu tulisan yang membuat kesimpulan yang hebat yang tidak terlupakan oleh saya. Di antara menyimpulkan perdebatan kalangan ulama, dia mengatakan batas wilayah umat Islam itu bukan hasil jajahan penjajah, tapi kalimat la ilaha illallah. Saya ulangi, beliau mengatakan batas wilayah umat Islam itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka setiap negeri yang merupakan negeri la ilaha illallah itu adalah negeri semua umat Islam. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.